Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Utang tinggi, dua perusahaan BUMN jual 11 ruas tol. Dua perusahaan plat merah bakal menjual kepemilikannya di sejumlah ruas tol. Salah satunya PT Waskita Karya Tbk. BUMN itu akan menjual 9 ruas jalan tol tahun ini. Direktur Keuangan dan Strategi Waskita Karya, Haris Gunawan, menyebutkan pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku pemegang saham untuk penjualan jalan bebas hambatan tersebut, yang sekarang dalam proses due diligence, uji tuntas, oleh dua investor. Ada 5 ruas, masih berjalan, tapi kami belum bisa announce karena masih dalam proses, ujarnya saat public expose di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus. Dia berharap 5 ruas tol tersebut bisa dieksekusi pada semester kedua tahun ini. Selain itu, dia ingin 2 investor tersebut segera mengajukan penawaran. Kami sangat berharap mereka akan mengajukan final bidding offer. Setelah itu kami lakukan negosiasi, kurang lebih ada 3 tahapan lagi, imbuhnya. Haris menambahkan, 2 investor tersebut benar-benar serius. Tidak seperti investor yang mengajukan diri sebelumnya, yang mundur karena tidak cocok dengan harga yang ditawarkan. Namun, dia enggan menyebutkan 5 ruas tol yang telah melalui proses due diligence. Yang jelas, tol Becakayu tidak masuk ke 5 ruas tol tersebut. Saya luruskan, Becakayu belum proses, tapi tentu kami siapkan dari sekarang supaya transaksi bisa awal tahun depan. Tambahnya, nanti dana hasil divestasi itu digunakan untuk investasi di ruas tol yang baru. Hingga semester 1 2019, total nilai liabilitas atau utang emiten dengan kode perdagangan WSKT mencapai 103,72 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri atas utang jangka pendek 56,61 triliun rupiah dan utang jangka panjang 47,1 triliun rupiah. Menurut dia, utang tersebut tinggi karena pihaknya mengerjakan proyek dengan skema turnkey. Artinya pembayaran dilakukan setelah proyek pembangunan rampung. Jakarta Cikampek Elevated itu pekerjaan yang dilakukan secara turnkey. Jadi begitu proyek selesai, kami akan dibayar, urai dia. Bukan hanya WSKT yang serius untuk menjual tol. BUMN lain yang juga akan menjual sejumlah ruas tolnya adalah PT PP Tbk. Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat pun menuturkan pihaknya akan menjual 2 ruas tol tahun ini, di Medan dan di Malang. Kami usahakan tahun ini kalau bisa 2, tapi kalau nggak bisa ya 1, ujar dia di tempat yang sama. Lukman menyebutkan pihaknya menaksir bahwa pundi-pundi akan terisi sekitar 400 miliar rupiah dari penjualan 2 ruas tol itu, ditambah dengan pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini pihaknya masih membicarakan rencana penjualan itu kepada para peminat. Untuk tol Pandaan Malang, emiten dengan kode perdagangan PT PP tersebut tengah membicarakannya dengan PT Jasa Marga selaku pemegang saham mayoritas. Pihaknya mengapresiasi jika Jasa Marga setuju. Namun apabila tidak, PT PP akan menjual kepada pihak lain di luar Jasa Marga. Kami kan punya saham 35%. Kami akan jual 20-25%. Totalnya 400 miliar rupiah. Ini ekspektasi ya. Kalau ada tambahan itu, kami berharap punya cash flow seperti tahun-tahun sebelumnya yang positif. Tahun lalu hampir 1 triliun rupiah. Tahun ini minimal samalah, katanya. Waskita siap jual 5 jalan tol di semester 2 2019. PT Waskita Karya Persero Tbk menargetkan bisa melepas kepemilikan atau divestasi saham di 5 ruas tol pada semester 2 tahun 2019. Perseroan telah memasuki tahap uji tuntas atau due diligence dengan 2 investor, meski enggan menyebutkan identitasnya lebih rinci. Direktur Keuangan Waskita Karya, Haris Gunawan,
mengungkapkan perseroan sebenarnya telah mengantongi izin divestasi untuk 9 ruas jalan tol. Namun baru akan dieksekusi sebanyak 5 ruas tahun ini. Hal yang jelas, 2 investor sudah serius. 1 sudah advance, berpengalaman, ini menjadi target tahun ini. Jadi kami harapkan 4-5 ruas itu akan dieksekusi di semester 2 2019. Katanya pada hari Selasa 20 Agustus. Rencana divestasi jalan tol sebetulnya sudah digaungkan perseroan sejak 2 tahun silam. Perusahaan dengan kode saham WSKT itu berencana melakukan divestasi melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road atau WTR. Haris bilang molornya aksi korporasi ini disebabkan perseroan dan investor tak menemukan kesepakatan valuasi. Namun ia masih bungkam 5 ruas tol yang bakal dilepas perseroan di tahap pertama serta valuasinya. Ia hanya merinci 9 ruas tol yang mendapatkan izin divestasi, meliputi tol Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pasuruan Probolinggo, Semarang Batang, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu, ruas tol di Sumatera dan ruas tol yang dimiliki bersama PT Jasa Marga Kuala Namu Tol atau JMKT. Dari daftar itu ia memastikan tol Becakayu tak masuk dalam 5 tol yang akan dilepas pada tahun ini. Kantongi dana 30 triliun rupiah. Haris menambahkan, perseroan akan mengantongi dana dari proyek dengan skema turnkey sebesar 26 triliun sampai 30 triliun rupiah. Turnkey atau contractor pre-financing adalah skema pengerjaan proyek yang pembayarannya diberikan oleh pengembang atau pemilik proyek setelah pengerjaannya selesai. Ia menyebut beberapa proyek dengan skema turnkey yang digarap perseroan antara lain Tol Layang Jakarta Cikampek, ruas tol di Sumatera dan juga Light Rail Transit atau LRT Palembang. Untuk tol di Sumatera, Sambung Dia, diprediksi rampung 100% pada bulan ini. Selanjutnya, perseroan akan mengajukan proses audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP guna mendapatkan pembayaran. Target kami di semester 2 ini, kami memproyeksikan November atau Desember bisa cair 12 triliun sampai dengan 13 triliun rupiah, katanya. Sedangkan untuk proyek LRT Palembang lanjutnya, Waskita Karya tengah mengajukan tagihan sebesar 2,3 triliun rupiah. Skema turnkey membuat perseroan harus mengeluarkan modal besar di awal, sehingga tidak mengherankan jika liabilitasnya meningkat di semester 1 2019. Mengutip laporan keuangan perseroan, liabilitas naik 8,6% dari 95,5 triliun rupiah menjadi 103,71 triliun rupiah. Rinciannya, liabilitas jangka pendek sebesar 56,61 triliun rupiah dan jangka panjang sebesar 47,1 triliun rupiah.